Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Widya Hestiningtyas SPD MPD selaku dosen pengampu mata kuliah akuntansi manajemen. Baik, pada kesempatan kali ini izin memperkenalkan diri, nama saya Fikri Kailan dan rekan saya selanjutnya Yusril Ismail Syazid. Kami dari kelompok 7 pada kesempatan ini akan mempresentasikan materi tentang pengambilan keputusan penanaman modal. Baik, langsung saja masuk ke materinya. Yang pertama yaitu pokok bahasan kami ada beberapa subbab. Yang pertama yaitu definisi, pembagian penanaman modal, dan perannya nanti akan dijelaskan. Baik, masuk yang pertama yaitu pengertian dari penanaman modal itu sendiri. Di sini ada menurut beberapa ahli. Yang pertama yaitu menurut Sutrisno yang menjelaskan bahwa keputusan investasi adalah masalah bagaimana manajer keuangan harus mengalokasikan dana ke dalam bentuk-bentuk investasi yang akan dapat mendatangkan keuntungan di dunia yang akan datang. Selanjutnya, menurut Sudana, adapun keputusan investasi adalah keputusan keuangan tentang aktiva yang harus dibeli oleh perusahaan. Yang terakhir ada menurut Harmono yang menjelaskan bahwa keputusan investasi merupakan kebijakan dari kedua pihak lain dalam manajemen keuangan. Yaitu keputusan pendanaan dan kebijakan dividen. Adapun investasi modal sebagaimana aspek utama kebijaksanaan manajemen keuangan, karena investasi adalah bentuk obligasi alokasi modal yang realisasinya harus menghasilkan manfaat atau keuntungan di masa yang akan datang. Selanjutnya yaitu dari beberapa definisi di atas dapat kita ambil kesimpulan bahwa keputusan investasi adalah keputusan mengalokasikan dana ke dalam bentuk-bentuk investasi yang akan menghasilkan keuntungan di masa yang akan datang, seperti itu. Selanjutnya yaitu keputusan investasi modal dan perbedaan antara keputusan investasi modal independen dan mutual eksklusif. Adapun keputusan investasi modal atau capital investment decisions berhubungan dengan akuisisi atau pemerolehan aset jangka panjang dan biasanya melibatkan pengeluaran dana yang mana signifikan. Ada dua jenis proyek investasi modal. Yang pertama yaitu independen dan mutually eksklusif. Adapun proyek independen adalah proyek yang baik diterima atau ditolak tidak mempengaruhi aliran kas proyek lain. Sedangkan proyek mutually eksklusif adalah proyek yang apabila diterima akan membuat proyek lain yang juga berkompetensi akan ditolak, seperti itu. Selanjutnya yaitu perhitungan payback period dan accounting rate of return untuk suatu alternatif investasi dan peran masing-masing dalam keputusan investasi modal. Payback period adalah waktu yang diperlukan perusahaan untuk menutup kembali investasi awalnya. Maksudnya itu untuk aliran kas yang konstan jumlahnya untuk tiap tahun. Payback period ini dihitung dengan membagi investasi dengan aliran kas tahunan. Untuk aliran kas yang tidak konstan, aliran kas dijumlah hingga investasi tertutup kembali. Selanjutnya, payback period ini akan mengabaikan nilai waktu uang dan profitabilitas proyek karena
karena metode ini tidak mempertimbangkan aliran kas yang masuk terjadi di luar waktu pengembalian, seperti itu. Nah, mungkin untuk penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Yusril Ismail Syahzain, NPM 1853031006. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan atau kajian yang telah saya dengan Fikri Kailan rangkum untuk presentasi tersebut. Yang saya akan bahas di sini ialah selanjutnya penggunaan internal rate of return untuk menilai keberterimaan suatu proyek independen, berarti proyek yang berdiri sendiri. Dan internal rate of return itu singkatannya adalah IRR. IRR ialah internal rate of return, jadi sini saya akan sebutnya IRR. Tingkat kembalian internal dihitung dengan mencari tingkat bunga, berarti tingkat kembalian internal itu ya dihitung dengan mencari tingkat bunganya gitu. Dan tingkat bunga yang berarti itu disebut dengan interest rate yang menghubungkan nilai sekarang. Jadi intinya tuh seperti apabila IRR itu lebih besar daripada required rate of return atau kas modal, proyek tersebut dapat diterima. Sedangkan apabila IRR kurang dari required rate of return, maka proyek tersebut seharusnya ditolak gitu. Dan kemudian masuk ke yang selanjutnya, yaitu peran dan nilai post audit. Melakukan audit pasca atau yang disebut itu post audit terhadap proyek modal adalah suatu langkah penting dalam investasi modal gitu. Jadi melakukan post audit itu terhadap proyek modal itu suatu langkah penting dalam investasi modal gitu. Dan kemudian post audit mengevaluasi kinerja aktual suatu proyek dalam hubungannya dengan kinerja yang diharapkan darinya gitu. Jadi post audit juga itu mengevaluasi kinerja aktual gitu, yang suatu kinerja aktual suatu proyek dalam hubungannya dengan kinerja yang diharapkan dari mereka gitu. Dan suatu post audit juga dapat mengarah pada tindakan perbaikan atau korektif untuk meningkatkan kinerja proyek atau untuk meninggalkannya. Dan post audit juga berperan sebagai suatu intensif bagi manajer untuk membuat investasi modal secara bijaksana. Kemudian kita masuk ke selanjutnya, yaitu konversi aliran kas kotor ke dalam aliran kas setelah pajak. Dan perkiraan aliran kas yang akurat itu dan dapat diandalkan itu suatu hal yang mutlak yang bersifat kritis bagi analisis penganggaran modal. Dan manajer juga seharusnya mengasumsikan pertanggungjawaban untuk akurasi proyeksi aliran kas. Seluruh aliran kas dalam suatu analisis investasi modal seharusnya lebih baik gitu daripada aliran kas setelah pajak. Yang terakhir, pembahasan terakhir ialah investasi modal dalam lingkungan pabrikasi yang maju. Investasi modal dalam lingkungan pabrikasi atau yang disebut manufacturing yang maju dipengaruhi oleh penentuan input. Perhatian yang jauh lebih besar harus diberikan pada pengeluaran investasi atau yang disebut investment outlay.
karena item-item sampingan karena item-item sampingan dapat memperoleh sumber daya substansial. Terlebih lagi dalam menilai keuntungan, item-item intangible seperti kualitas dan pemertahanan posisi kompetitif dapat menjadi faktor yang menentukan keputusan gitu. Jadi dalam menilai keuntungan item-item intangible itu seperti kualitas dan pemertahanan posisi kompetitif dapat menjadi faktor yang menentukan keputusan gitu. Sudah cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bila ada salah mohon maaf.